Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Masih bersama saya Alif. Pada video sebelumnya saya sudah mengulas bagaimana cara melakukan perhitungan jumlah material bahan bangunan. Nah, pada kesempatan kali ini masih bertema quantity surveyor dan estimator, saya akan mengulas bagaimana cara kita melakukan perhitungan jumlah manpower dan menghitung durasi lamanya suatu pekerjaan. So, jika kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan ragu, langsung aja subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel IQS. Masih sama seperti video sebelumnya, 4 hal yang kalian harus siapkan sebelum melakukan perhitungan manpower ini. Oke, untuk mempermudah perhitungan nantinya. Oke, jika kalian belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton videonya, ada di sini. Oke, udah pada nggak sabar, ayo kita mulai melakukan perhitungan manpowernya. Oke, saya sudah membuka spreadsheet. Nah, bisa kita lihat di sini ya, kita akan hitung ya, contoh yang sangat simpel sekali untuk pekerjaan dinding ya. Kalau kita lihat di sini, pekerjaan dinding ini ada pekerjaan pasangan bata, spesinya 1:4, kemudian pekerjaan plester ya 1:4, kemudian pekerjaan acian dan pekerjaan cat dinding. Nah, kita lihat di sini volume dari untuk pekerjaan ini ya. Kalau kita lihat di sini, untuk pekerjaan bata merah ini kita ambil umpamanya ya, ini 100 meter persegi, kemudian plasternya 200, pekerjaan acinya 200 meter persegi, dan pekerjaan dindingnya juga sama 200 meter persegi. Nah, sama seperti video sebelumnya, jadi kita ambil koefisien dulu dari analisa harga ini ya. Ini lihat ya, jadi kita ambil dulu koefisien dari analisa harga standar nasional Indonesia. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, untuk pekerjaan bata merah kita lihat koefisiennya ya. Nih, D354. Jadi saya sudah copy biar kita gampang nyarinya ya. Nah, ini 354. Nah, ini ya. Jadi ini adalah 1 meter persegi pasangan bata merah tebal 1 bata campuran 1 PC dan 4 pasir ya. Kita lihat di sini. Ini yang saya copy ke sini. Ini ya. Nah, begitupun untuk pekerjaan yang lainnya, pekerjaan plester, acian, dan pekerjaan cat dinding. Jadi koefisien ini ya, koefisien ini kita ambil dari koefisien dari analisa harga satuan SNI ya. Kita ambil di sini karena kita menghitung untuk manpower dan durasi, jadi kita ambil yang upah ya. Kalau boleh dibilang, kalau di sini kan pekerja tukang batu selain dari bahan. Oke. Nah, setelah itu kita akan tentukan dulu nih, kita udah tahu bahwa pekerjaan bata merah ini adalah 100 meter persegi ya kan. Nah, lalu apakah kita punya schedule untuk menentukan 100 meter persegi ini kita mau selesaikan dalam berapa lama dan jumlah manpowernya berapa? Di sini ya, ini ada manpower, ini ada durasi. Oke. Nah, sebelum itu kita hitung durasinya dulu. Oke, kalau kita hitung durasinya di sini, ini tinggal kalikan aja kuantitinya dikali dengan koefisien ya. Nah, ini satuannya hari ya, atau day. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan 100 meter persegi pasangan bata merah 1:4 ini kita membutuhkan satu pekerja itu selama 60 hari.
lama ya. Oke, iya memang lama. Nah, begitupun di yang lainnya, kita tinggal kali aja, kita copy, kita geser ya, atau kalau mau pakai rumus juga bisa. Nah, jadi ya untuk durasi ya, untuk menyelesaikan pekerjaan pasangan bata merah 1:4 seluas 100 meter persegi, kita membutuhkan durasi 60 hari untuk satu pekerja, kemudian 20 hari untuk satu tukang batu, dan 2 hari untuk kepala tukang, dan 3 hari untuk mandor. Oke. Nah, nih ya, jadi ini hitungannya adalah untuk satu orang, jadi pekerja 1 orang, tukangnya 1 orang, kepala tukangnya 1 orang, dan mandornya 1 orang. Jadi ini durasi untuk dalam 60 hari. Jadi kalau kita menggunakan satu pekerja untuk 100 meter persegi ini akan selesai dalam 60 hari. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan ya schedule-nya. Untuk pasangan bata merah ini 100 meter persegi ini, kita pasti kan punya schedule mau selesaiin berapa lama. Oke, kita anggap kita mau selesaiin ini dalam 7 hari. Nah, jadi kita punya schedule 7 ya, 7 hari di sini ya. Ini schedule kita 7 hari. Nah, berapa manpower yang kita butuhkan untuk pekerjaan 100 meter persegi ini jika diselesaikan dalam 7 hari? Oke. Nah, kita tinggal bagi aja ini. Jadi 60 hari ini ya, ini dibagi schedule kita 7 hari. Nah, ini dia. Ini satuannya orang. Jadi kita butuh 8, kita bulatkan nanti ya, ini kita bulatkan jadi 9 orang untuk pekerja jika kita ingin menyelesaikan 100 meter persegi pasangan bata merah ini selama 7 hari. Oke. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Oke, kita copy. Nah, jadi untuk pekerjaan pasangan bata merah 1:4 seluas 100 meter persegi di sini yang kita punya target schedule diselesaikan dalam 7 hari, kita membutuhkan pekerja 9 orang. Ini kita bulatkan ya. Kemudian kita butuh tukang itu 3 orang ya. Kemudian kita butuh kepala tukang 1 orang dan mandor 1 orang. Nah, ini akan diselesaikan selama 7 hari. Oke. Nah, begitupun untuk pekerjaan yang lainnya. Oke. Kita coba hitung lagi ya. Kita copy aja ini ya. Kita hitung dulu, saya ulangin lagi, kita akan hitung dulu durasi ya. Ya. Jadi setelah koefisien dari item-item pekerjaan masing-masing ini sudah kita ambil, kita copy dari analisa harga satuan SNI ya. Kemudian kita hitung dulu durasi ya. Kita hitung dulu durasi, kemudian baru kita hitung jumlah manpowernya berdasarkan schedule yang atau target yang kita tetapkan. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita ulangin lagi untuk pekerjaan plaster ya. Kita lihat rumusnya ya. Nah, jadi ini akan diselesaikan dalam 60 hari kalau kita butuh satu pekerja. Jadi satuan ini ya, satuan pekerja, tukang, kepala tukang ini adalah satuan untuk per hari. Jadi ini OH ini adalah orang per hari ya. Jadi ya kalau misalkan
semuanya ini adalah orang per hari ini. Di koefisiennya 0,1 ini adalah orang per hari. Oke, biar nggak bingung ya. Jadi kita menghitung durasinya ya tinggal kalikan aja. Kalau 0,3 orang per hari dikaliin dengan kuantitinya. Oke, inilah dapatnya 60. Nah, lalu ya dengan hal yang sama kita copy aja ke bawah. Oke, nah sekarang untuk menghitung manpower untuk pekerjaan plaster ini ya, kita buatkan schedule dulu, target berapa lama kita mau menyelesaikan pekerjaan plaster seluas 200 meter persegi ini. Oke, kita punya schedule misalkan dalam 12 hari ya, pekerjaan plasternya ini dalam 12 hari, atau mungkin kalau kelamaan, oke, kita akan buat dalam 5 hari. Kita akan buat 5 hari, lalu kita tinggal copy ini aja ya, ini kan sama ya rumusnya. Nah, ini dia. Jadi untuk pekerjaan plaster kalau kita mau selesai dalam 5 hari ya, kita butuh pekerja 12 orang, kemudian tukang plasternya kita butuh 6 orang, kemudian kepala tukangnya ini 1 orang, dan mandornya 1 orang. Nah, jadi kalau ini tidak mencukupin ya, angka-angkanya ini ada di belakang koma, ini bulatkan ke atas. Oke. Nah, sama dengan hal yang sebelumnya ya, kita tinggal copy aja ini, lalu kita nanti akan tentukan targetnya. Nah, ini kita copy, ini masih belum ada ya. Nah, sekarang untuk pekerjaan acian. Nah, untuk pekerjaan acian ini kita punya schedule berapa lama ya kan. Nah, kita akan punya schedule 1 minggu 7 hari ya, kita buat di sini 7 untuk pekerjaan acian. Nah, 7, kemudian kita akan pekerjaan dinding ini 3 hari, pengecatan ini 3 hari harus selesai. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk pekerjaan acian seluas 200 meter persegi ini yang akan diselesaikan dengan target kita 7 hari, kita butuh pekerja 3 orang, tukang aci 3 orang, mandor 1 orang, dan kepala tukangnya 1 orang. Lalu untuk pekerjaan cat dinding yang seluas 200 meter persegi ini, jika kita targetkan selesai dalam 3 hari, kita butuh pekerja 2 orang, tukang catnya 5 orang, kepala tukangnya 1 orang, dan mandornya 1 orang. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebelum kita mulai untuk menghitung durasi manpower ya, kita harus menentukan dulu schedule-nya ya. Schedule-nya berapa lama akan kita selesaikan, target kita nih berapa lama untuk pekerjaan ini, baru kita bisa menghitung jumlah manpower yang kita butuhkan selama target penyelesaian pekerjaan itu. Oke. Nah, tentunya sebelum itu kita harus isi koefisien ini sesuai dengan item-item pekerjaannya berdasarkan standar harga satuan pekerjaan dari SNI ya. Nah, ini seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kita hitung dulu durasinya ya. Durasinya ini kita hitung. Kita sudah tahu durasi untuk pekerjaan bata merah ini 60 hari untuk 100 meter persegi ini. Lalu baru kita hitung berapa kita membutuhkan manpower untuk penyelesaian dalam schedule yang kita sudah tetapkan. Oke. Cukup simple. Jadi kita bisa menghitung jumlah manpowernya, menschedulekan manpowernya secara jelas dan akurat. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas untuk schedule ini ya, akan kita buatkan kurva S ya. Nah, bagi sobat yang belum pernah buat kurva S atau ingin menambah wawasan lagi untuk pembuatan kurva S melalui spreadsheet atau Excel,
Nah, nantikan video saya di selanjutnya. Oke, jika sobat GS ada pertanyaan, mungkin ada yang mau ditambahin, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap support kami untuk menyajikan konten-konten yang menarik seputar quantity surveyor, teknik sipil, dan proyek konstruksi. Saya Anggora Halid, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.